Izin Ustaz, apakah boleh bisa kita mulai Ustaz? Oh bisa, jazakallah khairan, fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na biman 'allamtana wa 'allimna man yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita di tengah kesibukan pelayanan dan juga pendidikan di Sajito ini Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul dalam majelis internal UGM mengaji. Semoga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan toladan dan juga panduan lengkap dalam setiap sendi kehidupannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi salah satu hadis dalam hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-6, di mana hadis ini merupakan hadis yang sangat penting yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menjadi pilar utama dalam syariat kita yang akan menjelaskan tentang pemisahan yang jelas antara haram, halal, dan juga bagaimana bersikap terhadap perkara-perkara syubhat atau perkara abu-abu atau gray zone. Eh, Mari kita simak penjelasan lebih lanjut dari Ustadz Muhammad Ihsan. Kepada Ustadz Muhammad Ihsan, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khairan. Baik, kelihatan ya. Eh, Kelihatan Ustadz, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار وسلك نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا فقينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا Ikhwati wa akhwati fillah, eh, kawan-kawan sekalian, para dokter dan yang lainnya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi umurnya ya, dan semoga Allah senantiasa bimbing kita semuanya untuk selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji milik Allah Azza wa Jal sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kita pada hari ini adalah setelah Allah berikan nikmat kehidupan di pagi hari ini, Allah berikan kita nikmat untuk bisa berjumpa kembali, bertemu ya dalam kajian ya, internal mengaji setelah libur berapa ya? Berapa Mas Agung ya? 2 bulan? 12 Ustadz. 2 bulan ya. 2 bulan sebelum Ramadan ya. Dan nikmat ini harusnya kita ingat ya dan kita sadari ya bahwasanya bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kajian ini untuk berlanjut gitu. Bisa saja tidak ada lagi keinginan kita untuk sama-sama mengaji pada hari ini, gitu. Maka ketika ada keinginan itu dalam hati kita, kemudian Allah berikan waktu untuk kajian itu bisa terlaksana, ya maka ini sebuah nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, gitu. Bahkan jauh lebih besar ya daripada kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya, ya. Karena kita tahu ya bahwasanya apalagi para dokter ya sudah sangat-sangat memahami hal ini karena setiap hari berinteraksi dan melihat kejadian ini.
yaitu yang berkaitan dengan kematian, gitu. Kita pahami dan sadari ya tidak ada satupun orang yang mengingkarinya bahwasanya suatu saat sesuatu yang hidup itu pasti akan menemui kematian. Maka dan tentu kita paham ya bahwasanya segala hal yang kita kita cari di dunia ini, segala hal yang kita kumpulkan di dunia ini akan kita tinggalkan suatu saat, gitu. Akan kita tinggalkan suatu saat. Nih kawan-kawan sedang belajar ya, melanjutkan pendidikan dokter ya dan sebagainya. eh, Seragam dokternya, jubah putihnya, gitu ya, itu tidak akan dibawa sampai kuburan. Ya. Tidak akan ilmu-ilmu kedokterannya tidak akan dibawa sampai kematian. Gitu. Ketika mati ya sudah selesai. Tugasnya sebagai dokter ya sudah selesai. Gitu. Akan tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwasanya setelah kematian itu bukan berarti semuanya berakhir. Ada satu hal yang akan terus berlanjut yaitu tentang pertanggungjawaban kita ya ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya kepada kita tentang semua kenikmatan yang telah Allah berikan di dunia ini. Allah akan bertanya kepada kita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan bisa kita jawab kecuali kalau seandainya kita memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak akan bisa menjawab itu kecuali kalau seandainya kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan kita dan membuat kita berada di muka bumi ini. Ya, eh, masalah dunia-dunia yang kita kumpulkan sekarang, apa yang kita cari di dunia ini, ya tidak akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kecuali kalau seandainya eh, kita memiliki bekal ilmu tentang tentang apa yang Allah inginkan, tentang aturan-aturan Allah, tentang sesuatu yang membuat Allah cinta dan ridha puas dengan kita sebagai hambanya. Dan itu tidak akan bisa tercapai dan tidak bisa kita ketahui kecuali dengan menghadiri kajian gitu. Sehingga eh, nikmat besar ya, nikmat besar untuk kita semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mencari ilmu tersebut ya, yang mana akan membimbing kita untuk menggunakan fasilitas-fasilitas dunia ini untuk mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullah. Eh, Pada pagi hari ini ya insya Allah kita melanjutkan kajian kita membahas 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menjadi tonggak ya, tonggak ajaran Islam, kaedah-kaedah penting dalam Islam yang hendaknya 40 hadis ini menjadi prinsip-prinsip dalam kehidupan kita sebagai seorang seorang muslim gitu. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya berguna sebagai pendamping Al-Quran, ya sebagai pendamping Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sejatinya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Ya. Dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penjelas dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya yang masyhur, yang insya Allah kita semua pernah mendengar hadis ini. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, eh, "Kullu ummati dakhala al-jannah atau kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku itu pasti masuk surga, kata Nabi SAW. Ya, ini sebuah kabar gembira tentunya untuk kita semua. Nabi SAW menjamin ya bahwasanya semua umatku itu masuk surga. Ya, berarti tidak ada yang tidak masuk surga, Ustaz. Ada yang nggak masuk surga. Kata Nabi SAW, ilaman aba. Yang tidak masuk surga itu adalah orang yang tidak mau masuk surga. Ya, kalau orang mau masuk surga, pasti dia masuk surga, kata Nabi SAW. Ya, orang yang tidak mau masuk surga, enggan dia, ya udahlah saya tidak mau masuk surga. Ya, saya kayak neraka juga tidak apa-apa gitu. Ya, sebagaimana yang kita banyak dengar ya dari sebagian eh, orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membuat sebuah perkataan statement yang
menunjukkan dirinya tidak takut sama neraka. Dia katakan kalau seandainya di neraka itu ada Thomas Alva Edison, di dalam neraka itu ada Einstein dan sebagainya, sepertinya neraka itu tidak terlalu mengerikan gitu. Jadi dia tidak ada masalah untuk masuk neraka selama bersama orang-orang itu gitu. Ini kan bentuk kesombongan dan kurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke hadis tadi, semua umatku itu pasti masuk surga, ilaman aba, kecuali yang enggan, kata Nabi SAW. Para sahabat bingung mendengar statementnya Nabi SAW, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Ya Rasulullah SAW, siapa yang enggan masuk surga? Masa ada orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba. Ya, siapa yang menaatiku, kata Nabi SAW, ya maka dia pasti masuk surga. Nah, ini orang-orang yang pengen masuk surga nih. Orang-orang yang pengen sampai ke puncak gunung, ya maka mereka akan mengikuti jalur-jalur yang sudah ditetapkan, gitu. Mereka akan mengikuti guide-nya kalau seandainya mereka menyewa seorang guide, gitu. Ketika mereka tidak mengetahui jalannya untuk sampai ke puncak, seorang tentu akan mencari tahu bagaimana jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh orang-orang sebelumnya, gitu. Ya, karena kalau tidak, dia tentu akan membahayakan dirinya. Ya, berapa banyak orang yang nyasar tiba-tiba jatuh ke jurang, nggak sampai ke puncak gunung. Begitu juga ketika seorang ingin ke surga, seorang ingin pulang kampung ke surga, ke kampung halamannya, di mana dulu kakek moyangnya, nenek moyangnya ada di situ, ya, maka harus dengan mengikuti guide-nya, yaitu siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aturan-aturan yang sudah ada. Maka orang yang pengen sampai ke situ, maka ikuti jalannya Nabi Alaihi Wasallam. Wa man asani faqad aba. Beda sama orang yang menyelisihi jalannya Nabi. Yang Nabi nyuruhnya ke kanan, dia belok kiri. Ya, yang Nabi nyuruhnya ke kiri, dia belok kanan. Ya, ndak dia ikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka orang yang seperti ini, kata Nabi, maka dia enggan untuk sampai ke surga. Dia ndak mau ke surga. Makanya penting kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya agar kita tidak menyimpang dan tidak keliru dalam memilih jalan di kehidupan ini. Ikhwati wa akhwati fillah, azakumullah. Kita masuk hadis yang keenam. Ya, hadis yang keenam. Hadis yang penting, ya, yang membahas tentang yang disebut sebagai gray zone, ya, atau hal yang abu-abu, ya, kabut, ya, yang kita di situ kadang tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Di satu sisi dia benar, di satu sisi dia salah. Ada tarik ulur di situ. Maka bagaimana sikap yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang demikian? Gitu. Ketika kita dihadapkan tentang sesuatu antara mengatakan itu halal atau mengatakan itu haram. Nah, baik. Ikhwati fillah, azakumullah. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, ya, dalam hal ini. Namun sebelum itu kita lihat dulu tentang hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, beliau adalah seorang, dikatakan oleh para ulama, bayi pertama kaum Ansor yang lahir setelah Nabi SAW sampai ke Madinah. Gitu. Nah, dari sini apa faedahnya yang kita bisa dapatkan ketika kita tahu bahwasanya Nu'man bin Bashir ini adalah bayi yang lahir ketika Nabi baru sampai Madinah. Berarti menunjukkan Nabi SAW kan meninggalnya tahun 11 Hijriah. Ya. Sedangkan Nu'man bin Bashir baru lahir itu berarti tahun 1 Hijriah. Maka kemungkinan besar, ya, eh, Nu'man bin Bashir ini mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya belum di umur-umur balignya. Gitu. Belum di umur-umur baliknya, tapi ketika beliau masih sangat sangat kecil, ya. Sehingga di sini para ulama menyimpulkan, ya, bahwasanya para ulama hadis, ya, mereka menyimpulkan bahwasanya anak-anak, ya, ketika dia mendengarkan hadis, anak-anak sahabat yang mendengarkan hadis Nabi SAW ketika dia sudah balik, ketika dia sudah mumayyiz, walaupun belum balik, maka hadisnya diterima. Ya, maka hadisnya diterima. Ya. dan dan kita bisa melihat bagaimana semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, bagaimana sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka masih kecil pun mereka sangat antusias untuk mendengarkan hadis Nabi SAW dan untuk menghafalkannya. Ya, karena memang bukan apa ya, menghafal hadis Nabi SAW itu memang memiliki keutamaan yang sangat besar kan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man nadarallahu mur'an sami'a maqalati wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah mengglowingkan, nah itu. Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan hadisku. Ya, kemudian dia sampaikan ke orang lain seperti dia mendengarnya. Gitu. Maka ini mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita berusaha ketika di kajian-kajian seperti ini, kajian hadis nih, ya, untuk coba dihafalkan lah. Ya, coba dihafalkan. Nah, ya, ini kawan-kawan dokter penyakit-penyakit saja dihafal gitu kan. Masa hadis Nabi SAW tidak dihafalkan gitu. Ya, pelan-pelan dihafalkan ya. Nama penyakit yang Latin-Latin aja yang kita orang awam ini dengar aja pusing tuh. Dengar aja baru udah pusing tuh. Gimana ngafalinnya gitu. Nah, dan kawan-kawan ini kan bisa ngafal ya dengan istilah-istilah kedokterannya gitu. Maka cobalah juga untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan cahaya ini, yaitu cahaya di wajah kita ketika kita nanti berada di akhirat. Ya nadrallahi imra'an. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang menghafal hadis Nabi SAW, mendengarnya, lalu dia hafalkan, lalu dia sampaikan. Nah, jadi setelah kajian ini dicoba dihafalkan, ya, baru 6 hadis kan bisa lebih sangat mudah lah dimulai dari hadis yang pertama kemudian nanti disampaikan ke kawan-kawannya misalkan ya. Misalkan ketika ada orang kita tuh kerja harus ikhlas lah gitu karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat ya gitu kan. Masya Allah keren sekali ini kawan-kawan dokter ini ya, sambil nanti juga diberikan kepada para pasiennya dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan hadis-hadisnya ya bisa disampaikan gitu. Taib. Kemudian kawan-kawan sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan hadis ini ya para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk tiga di antara banyak hadis yang menjadi kaidah atau pilar-pilar dalam agama ini. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Islam itu ada pada 3 poros, yaitu yang pertama hadis niat, innamal a'malu binniyat sudah kita pelajari. Kemudian hadis tentang bid'ah yang baru kemarin kita pelajari ya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Eh, yang pertama ikhlas, yang kedua tentang amal kan. Amal itu harus diselaraskan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak hanya niat yang penting ya, tapi amal juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Itu yang kedua kemarin. Yang ketiga ya tentang hadis ini, hadis yang keenam ini ya, yaitu hadis tentang halal dan haram dari Nu'man bin Bashir kata Imam Ahmad. Imam Abu Daud Imam Abu Daud menambahkan ya bahwasanya hadis ini di samping 3 hadis ini beliau menambahkan hadis yang nanti insya Allah juga akan kita bahas ya bahwasanya tentang ad-dinun nasihah, yaitu agama adalah nasihat. Jadi hadis ini cukup penting dalam dalam agama kita ya. Karena yang pertama tentang niat kita tahu tuh, niat itu sangat penting. Yang kedua amalnya harus diselaraskan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga kata Imam Ahmad hadis ini agar kita tahu bersikap bagaimana ketika kita menemukan satu yang halal bagaimana sikapnya, ketika kita bertemu dengan yang haram bagaimana sikapnya, dan bagaimana kalau seandainya kita ketemu dengan antara itu antara halal dan haram ya gray zone, hal-hal yang masih abu-abu, kita tidak tahu mana yang halal mana yang haram, apa yang harus kita lakukan. Taib. Eh, kita masuk dalam hadisnya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wasallam? Innal harama bayyinun ya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, sini kebalik ya. Ini halal dulu baru haram. Kalau Arab kan kanan ke kiri. Ini AI-nya hanya tahu kiri ke kanan gitu ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Apa artinya? Hal yang halal
yang telah dihalalkan Allah tuh udah sangat jelas gitu. Sedangkan yang haram ya itu juga sudah jelas. Gitu. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas gitu. Diketahui oleh semua orang. Dalam artian apa? Hadis-hadisnya, ayat-ayatnya sudah sangat jelas. Ya, contoh seperti apa? Memakan daging yang disembelih dengan Bismillah. Gitu. Hewan-hewannya sudah jelas ya. Kita tahu semua, apalagi kita tinggal di Indonesia nih, di negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, gitu. Ya semoga benar, gitu. Semoga tidak hanya data di sensus penduduk saja, gitu ya, tapi benar-benar Islam yang benar-benar Islam, gitu. Karena ada juga orang-orang ngaku Islam, tapi ternyata dia tidak menampakkan keislamannya, gitu. Sang Islam atau istilahkan dengan Islam KTP saja, gitu. Yang kita harapkan tentunya tidak hanya banyak ya, tapi kualitas Islamnya juga harus bagus. Kita tinggal di negara yang seperti ini, maka kita sangat tahu misalkan ada daging ayam. Kayaknya nggak ada di sini yang nggak tahu bahwasanya daging ayam itu halal. Gitu. Sebenarnya tidak ada yang nggak tahu bahwasanya daging sapi, daging kambing itu halal. Tentu dengan kalau seandainya disembelih dengan Bismillah ya, dengan cara-cara yang diajarkan oleh syariat kita. Memakan roti ya, roti ala halal gitu ya. Ya, seperti itu, air mineral misalkan, ya, halal dia. Kemudian kalau dalam masalah muamalah, kita tahulah praktek-praktek jual beli yang normal, yang wajar, yang biasanya kita lakukan sehari-hari, gitu. Ya, jelas halalnya, gitu. Sewa menyewa halal, pernikahan dan sebagainya. Ada inal haram bayyin, ada juga yang haram, gitu. Dan haram ini juga jelas, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat gamblang, gitu. Nabi SAW juga menjelaskannya dengan sangat-sangat jelas, gitu. Ya, contohnya apa? Misalkan syirik, ya, kesyirikan. Kita tahu sebagai seorang muslim, ini menjadi ajaran pokoknya, gitu, yaitu tauhid, menjauhi dari kesyirikan, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah matahari, tidak boleh menyembah bintang, tidak boleh menyembah kuburan dan sebagainya, gitu. Ya. Kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua muslim paham masalah ini. Sihir tidak dibolehkan, zina, khamar dan sebagainya. Itu hal-hal yang jelas, ya. Maksudnya diketahui oleh ulama maupun orang awam adalah maksud dalam artian ayatnya tuh jelas gitu. Hadisnya juga juga jelas gitu. Sehingga kalau seandainya kita mendengar ayatnya, kalau seandainya kita mendengarkan hadisnya, kita langsung bisa mengambil kesimpulan ini haram atau ini halal dan sebagainya. Baik, sehingga masalah halal dan haram ini ya sudah sangat jelas ya, dan banyak hal-hal yang seperti ini ya. Tidak perlu kita ragu dalam masalah ini. Nah, baik. Yang muncul permasalahan kita, muncul permasalahan kita adalah dalam lafaz hadis berikutnya di mana Nabi SAW mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, bukan mushtabahat tapi mushtabihat ya. Di antara halal dan haram ini ada gray zone. Nah, tadi kita bahas ya. Ada yang abu-abu, ada yang masih banyak kabutnya. Sehingga ketika seorang ingin melihatnya ini halal atau haram ya, kabur dia. Ya, tidak jelas ya antara antara halal dan haramnya. Nah, gitu. Kalau yang halal, yang jelas-jelas halal kita paham ya, boleh dilakukan. Kalau kalau makanan boleh kita makan. Kalau muamalah boleh dalam dalam akad jual beli boleh kita laksanakan atau kita lakukan. Kalau seandainya sesuatu yang haram jelas kita tinggalkan. Nggak boleh kita masuk di situ. Ya, nggak boleh kita menerjang batasan batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi pembahasan berikutnya. Kalau seandainya ada eh, perkara-perkara yang mana di satu sisi kita lihat ini kok halal, ada sisi kehalalannya, tapi di sisi lain kok haram, gitu. Ada tarik ulur dalam masalah ini, gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan musytabihat, gitu. Secara bahasa artinya adalah ishtabaha. Ishtabaha itu kabur, ya. Seperti orang yang mungkin rabun jauh ya, dia kabur tuh melihat sesuatu ini benda ini atau ini gitu, ada kemungkinan ya, seperti orang tes mata ya, dilihat dari jauh gitu,
Nih angka berapa kata dia. Ya kata yang ngetes tuh. Dua kata kita. Karena di dalam mata kita nih dua apa tiga ya gitu. Nah, seperti itulah yang namanya mushtabihat. Jadi sesuatu yang hukumnya itu tarik ulur antara halal dan haram. Nah, lalu mengapa terjadinya kesamaran ini? Ya, karena kurangnya ilmu gitu. Ya, jadi memang ada hal-hal yang Allah jelaskan sangat gamblang kalau kita baca langsung kita paham. Ada beberapa permasalahan ya, dalil-dalil yang di situ kita membutuhkan ilmu yang jauh lebih dalam lagi untuk bisa mengetahuinya. Kenapa Allah jadikan itu untuk sebagai ujian gitu kepada kita, bagaimana sikap kita kalau seandainya kita bertemu dengan hal-hal yang belum jelas gitu. Dan juga sebagai bentuk pembedaan Allah Subhanahu wa taala antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, karena Allah Azza wa Jal itu mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya. Apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama kita itu ilmu memang sangat-sangat dimuliakan gitu. Ya, makanya yang pertama kali turun ayat dalam dalam agama kita adalah Iqra gitu. Bacalah ya. Kenapa? Untuk menambah keilmuan kita. Kalau seandainya semua pembahasan itu hanya halal dan haram, ya, tentu tidak akan ada beda antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu gitu. Karena semuanya jelas. Maka ketika ada masalah-masalah yang musytabihat, masalah-masalah yang abu-abu gitu ya, maka di sini dibutuhkan ketajaman mata hati gitu, yang ditimbulkan dari ilmu tadi. Ya ketika seorang punya ilmu yang lebih mendalam, maka yang samar tadi menjadi jelas baginya gitu. Seperti orang yang rabun ya, maka dia butuh kacamata di situ ya. Maka ketika dia pakai kacamatanya, dia melihat dengan jelas hukum yang tadinya ketika sebelum dia pakai kacamatanya ya, hukumnya samar, hukumnya ragu tuh. Jadi ada tiga pembahasan ya. Ya ada yang halal, jelas halalnya. Ada yang haram, jelas haramnya. Yang halal tadi kita katakan boleh dikerjakan, boleh dimakan dan sebagainya. Haram, jelas harus ditinggalkan, tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita makan kalau masalah ini. Kalau mustabihat bagaimana gitu? Ya, ada tarik ulur. Nah, contohnya misalkan, tadi kita tahu bahwasanya kalau yang halal contohnya apa? Daging ayam ya. Telur ayam halal. Yang haram jelas babi, anjing, ya dan sebagainya. Itu sangat-sangat tahu kita bahwasanya tidak boleh kita kita makan ya. Pertanyaannya misalkan, bagaimana hukum buaya? Ada kawan-kawan yang ingin berpendapat buaya halal atau haram? Nah, gimana? Buaya halal atau haram? Apakah haram Ustaz? Apa? Haram Tergantung. Ustaz. Ya. Apa ini? Tergantung dari mana Mas Agung? Hah? Buaya halal atau haram? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kan. Karena apa? Karena di satu sisi dia bertaring gitu. Dia bertaring. eh Kalau dia bertaring dan dia bisa di darat gitu. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu dzina bin minas siba fahuwa haram. Setiap yang bertaring dari hewan buas itu haram dia, gitu. Tapi di sisi lain, buaya ini adalah hewan yang seringnya dia berada di air. Gitu. Kalau kalau ikan hiu dia bertaring, tapi kita ketahui dia ikan, gitu kan. Dia buas memang, tapi dia hewan air gitu loh. Kalau buaya bagaimana? Ada tarik ulur di situ. Dia hewan air atau hewan darat gitu. Kalau dikatakan hewan darat, tapi habitatnya buaya kan di sungai gitu. Dia bukan hewan yang berjalan-jalan di darat gitu. Dia berada di sungai biasanya. Dia cuma keluar mungkin untuk mengeringkan tuh badannya dan sebagainya gitu kan. Habis itu dia kembali lagi ke sungai lagi. Dia untuk berjemur saja. Habis itu dia balik lagi ke sungai gitu.
Ya. Sehingga dia apakah tergolong hewan air atau hewan darat? Yang seperti ini kan yang kita katakan syubhat. Bagi orang yang kita-kita lah ya, yang ilmu agamanya itu masih masih di awal gitu. Ketika kita melihat ini kan kita bingung tuh. Satu sisi dia bertaring gitu. Satu sisi dia bisa masuk hewan air. Apakah dia halal ataukah dia haram? Kita bingung, ada tarik ulur dalam masalah ini, ada kedua-duanya, ada kemungkinan gitu, ada potensi. Maka inilah yang dinamakan syubhat. Ya, maka inilah yang dinamakan syubhat. Nah, apa sikap kita dalam masalah ini nanti akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inilah tabel mungkin sedikit perbandingan ya. Kalau halal itu jelas kehalalannya, haram jelas dilarangnya, gitu kan. Kalau syubhat itu bolak-balik tarik menarik, tarik ulur satu sama lain, ada tarik unsur tarik menarik tuh antara halal dan haram. Kalau halal itu halal dan haram itu bisa semua orang mengetahuinya dengan dia tahu dalilnya selesai gitu. Bahkan mungkin tanpa dia mengetahui dalilnya karena dia hidup di lingkungan kaum muslimin, maka dia sangat tahu ya apa hukum dari satu perbuatan atau satu benda ya eh, yang masyhur di kehidupan kaum muslimin di situ di masyarakat tersebut. Seperti ayam tadi kita tidak perlu tahu dalilnya. Seperti babi itu kita tidak perlu tahu dalilnya karena memang sudah masyhur di kita bahwasanya yang satu halal yang satu haram. Taib. Ya bagaimana sikapnya ya kita bahas saja di setelahnya. Taib. Ya ini masih perbedaan ya, masih perbedaan. Taib. Nabi SAW di lafadz hadis berikutnya mengatakan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Syubhat ini yang tadi kita katakan tarik menarik itu la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang yang tidak tahu hukumnya kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada dalam Islam itu kebenaran yang subjektif ya. Kebenaran dalam Islam itu objektif ya. Kebenaran itu pasti ada gitu. Walaupun subjektif dari sisi setiap orang mungkin dalam hal-hal yang seperti ini ya, dalam dalam hal yang syubhat, dalam hal yang halal, tidak ada orang bilang menurut saya sih halal gitu. Enggak, itu sudah dijelaskan benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Misalkan babi haram itu sudah benar-benar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan innahu rijis, ya itu najis. Jelas gitu. Sangat-sangat objektif di situ. Tapi kalau dalam hal-hal yang syubhat ini, ya kita yakin bahwasanya tidak ada hukum yang tengah-tengah gitu. Tidak ada hukum antara halal dan haram. Hukum itu hanya ada halal dan haram gitu. Dan kebenaran itu cuma satu. Imma dia halal atau dia haram tuh. Dia halal atau dia haram. Cuman ya masing-masing ulama dengan mengumpulkan dalil-dalilnya, mereka bisa berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi bukan menunjukkan kebenaran itu variatif atau kebenaran itu eh, bisa di A, bisa di B gitu. Nah, kebenaran itu cuma satu gitu. Bisa jadi pendapat yang A yang benar, yang B salah, atau bisa jadi B yang benar, A yang salah. Itulah dalam masalah syubhat seperti itu. Sehingga Nabi SAW mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak mengetahui hukumnya. Nah, di posisinya orang awam sedemikian gitu. Dia tidak tahu apakah ini halal ataukah haram. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwasanya semua orang tidak tahu hukumnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwasanya semua orang tidak mengetahui hukum syubhat. Nabi mengatakan banyak orang yang tidak mengetahui hukumnya, yang menunjukkan bahwasanya ada juga orang yang mengetahui hukumnya, yaitu siapa? Para ulama, gitu. Yang mereka belajar, gitu, ya. Sehingga syubhat ini berlaku pada orang-orang yang tidak tahu, gitu. Bagi orang-orang yang sudah mengetahuinya, bagi orang-orang yang tadi kita katakan dia telah memakai kacamatanya, bagi dia tidak lagi syubhat, gitu. Maka jangan heran seperti contoh tadi yang kita katakan buaya tadi, ya. Bisa jadi kawan-kawan sekalian di sini mendengar satu pendapat dari ustadz misalkan atau dari seorang alim, dari seorang ulama yang mengatakan bahwasanya buaya itu halal gitu. Ya, buaya itu
halal. Lah kok halal kan syubhat? Ya syubhatnya bagi kita gitu. Karena kita belum punya kacamata untuk melihat mana yang benar, mana yang salah gitu. Mana yang apakah dia berada di halal atau di haram? Karena itu kita katakan syubhat. Tapi bagi orang yang sudah memakai kacamatanya, bagi orang yang sudah mengetahui hukumnya, bagi dia tidak lagi syubhat. Dia dengan gamblang mengatakan, bagi saya ini tidak lagi syubhat, bagi saya ini halal. Gitu. Ya dengan dalil-dalil yang dia ketahui ya. Karena bagi dia hewan air itu adalah hewan yang tidak bisa hidup kalau apa yang tidak bisa hidup selalu di darat gitu. Sehingga tadi buaya itu karena dia memang butuh air, ya dan dia selalu di air, dia cuma sebentar, maka dia menghukumi bahwasanya waktu yang terbanyak adalah di luar, di dalam air gitu. Sehingga dia termasuk hewan air walaupun kadang dia keluar. Ada yang mengatakan haram, enggak, dia bilang. Ya, karena hewan air itu ikan itu hanya yang hidup di air saja, gitu. Enggak bisa yang di darat. Berbeda, tapi masing-masing mereka mengetahui ya secara ilmu mereka dan mereka bisa menyimpulkan bahwasanya ini tidak lagi syubhat bagi saya, ini halal dan satu haram. Ya, yang satu halal, yang satu haram. Kita yang masih syubhat bagaimana gitu? Yang masih syubhat dia tawakuf dulu gitu. Dia menahan diri, dia tidak berpendapat gitu. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertanya. Bagi yang berilmu dia mencari, bagi yang tidak memiliki ilmu untuk mencarinya, orang-orang awam, ya, maka dia bertanya, gitu. Ya, sama seperti inilah para dokter juga, ya, dokter-dokter kan ketika menemukan satu penyakit baru misalkan, kan tidak langsung bisa berkesimpulan, gitu. Para dokter yang punya ilmunya mereka meneliti, gitu. Orang awam apa? Orang awam juga tidak boleh langsung berkesimpulan lalu mengatakan ini obatnya seperti ini obatnya seperti ini penyakit ini obatnya kayak gini, ini penyakit ini obatnya kayak gini. Tidak bisa langsung kesimpulan seperti itu kan? Pasti ada butuh apa? Butuh penelitian dari para ahli dulu, yang orang awam mengikuti apa yang akan dikatakan oleh para ahlinya. Mereka harus diam dulu di situ, gitu. Tidak langsung bisa berkesimpulan, gitu ya. Nah, situlah dikatakan syubhat ketika dia masih abu-abu, dia kita stop dulu. Ketika masih ada kabutnya kita diam dulu, tuh, ya. Bagi orang yang sudah ngerti, ya, maka dia ikuti apa yang ilmu yang dia pahami, gitu. Bagi orang yang tidak mengerti, dia mengikuti apa yang difatwakan oleh orang-orang yang ahli dan sebagainya. Baik. Sekarang masalahnya, kalau seandainya kita masih dalam syubhat, tadi kita katakan tawakuf. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Itulah perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Faman ittaqa syubuhati." Kalau kita masih syubhat di kepala kita tuh, dalam pemikiran kita, dalam ilmu kita, dia masih syubhat benda itu, ya. Maka kata Nabi SAW, ittaqa, waspada, stop dulu, ya. Ittiqa artinya itu adalah waspada, ya, atau menahan diri. Jadi sebenarnya kata muttaqin ya bertakwa, takwa itu kan famani taqwa itu artinya siapa yang bertakwa kepada syubhat gitu. Ya, maksud takwa itu adalah menjadikan antara kita dengan sesuatu itu pelindung gitu. Jadi kalau dikatakan famani taqwa syubhat, berarti siapa yang melindungi dirinya, dia cari pelindung gitu. Dia tahan dirinya lalu dia cari pelindung untuk tidak jatuh ke syubhat. Faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka dengan demikian, kalau seandainya dia pandai menjaga dirinya dari hal-hal yang berbau syubhat, dia masih abu-abu, dia stop dulu. Maka dia telah menyelamatkan dirinya ya dalam masalah agamanya atau kehormatannya. Ya. Jadi fungsinya atau kenapa kita disuruh untuk jauh dari syubhat, jangan sampai kita dekat-dekat sama yang berbau syubhat, itu kan belum tentu halal kan, dan Yang belum tentu kedua, haram. bagaimana belajar dengan seorang Nah, dia kan belum tentu haram tuh. Tapi apakah boleh kita langsung lakukan? Nah, maka kata Nabi SAW, stop dulu, gitu. Jangan langsung lakukan. Kenapa? Kalau seandainya kita bermain-main dengan namanya syubhat nih, ya, maka akan membahayakan agama dan kehormatan kita.
Maka orang yang melihat syubhat, dia belum jelas bagi dia halal dan haram itu. Maka dia harus jauh dari situ. Dia tahan dirinya situ. Maka kalau dia lakukan itu, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kenapa bisa menjaga agama? Kenapa bisa dikatakan telah menyelamatkan agamanya? Ya para ulama mengatakan, berarti seorang itu benar-benar menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan, berarti seolah-olah dia melakukan sesuatu tanpa ilmu gitu. Berarti seolah-olah dia berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena syubhat itu kan ada potensi halal, ada potensi haram. Kalau seandainya kita katakan tidak apa-apa dilakukan, kan tidak haram yang seperti ini. Berarti kan kita meremehkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita kalau sesama manusia aja, misalkan kita melakukan sesuatu dengan orang-orang yang kita sayang, misalkan kita kayak agak jaga tuh. Ini kayaknya dia nggak suka nih gitu. Misalkan kawan-kawan di sini, misal dengan para dokter konsulennya gitu, misalkan ya. Dia kan pasti menjaga nih dokter nih kayaknya nggak suka nih kalau kita ngomongin nggak usah ini kita omongan nggak ya, nggak lah nanti dokternya marah lah nanti kalau seandainya seperti ini nanti dokternya kayak gini gitu kan. Kita jaga tuh walaupun kita belum bisa pastikan ini akan menyinggung atau tidak gitu kalau kita ucapkan, atau kita belum belum bisa pastikan kita akan dimarahi atau tidak gitu. Cuman kalau ada hal-hal ada potensi ke situ, nah ada potensi ke situ kita akan tahan diri kan. Dalam masalah hubungan manusia kita demikian loh gitu. Dalam hubungan sesama manusia kita demikian, kita menjaga ya agar agar kita tidak dijauhi, agar kita tidak dimarahi, agar nilai kita tidak dikurangi dan sebagainya kan. Karena kita khawatir ya bahwasanya ini menyinggung dan membuat orang yang kita hormati menjaga jarak dengan kita dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ketika ada syubhat, coba pakai konsep yang sama gitu loh. Bahkan Allah lebih pantas kita pakai konsep yang seperti itu gitu. Ketika ada sesuatu yang belum jelas tapi ada potensi haramnya kita katakan, ini kalau haram gimana ya gitu. Ya. Ini kalau haram gimana gitu. Ini kalau seandainya saya lakukan, saya berdosa mungkin ya gitu. Sehingga kita lebih menahan diri untuk tidak melakukannya. Sehingga dengan demikian apa? Berarti kita sudah sangat menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa irdihi ya wa irdihi, dan dia telah menjaga ya dan dia telah menjaga kehormatannya gitu, kehormatan dirinya. Karena kata seorang misalkan melakukan sesuatu yang berbau syubhat yang misalkan di masyarakat itu belum jelas hukumnya ya dan dia melakukan itu tanpa dia tahu ilmunya, dia tidak bisa menjelaskan ke masyarakat yang melihatnya bahwasanya hal ini itu sebenarnya karena menurut saya ini halal misalkan. Ya karena dalil-dalilnya seperti ini. Nah, dia masih bagi dia juga masih syubhat, dia juga nggak bisa memberikan penjelasan bahwasanya kenapa itu halal gitu. Yang dia tahu ya ini kan belum pasti haram gitu. Cuma itu alasannya. Sehingga ketika dia lakukan, orang-orang kan memandang gitu loh. Orang-orang akan melihat, ini orang kok melakukan itu ya? Kenapa dia makan buaya ya? Tadi ini contoh kita buaya ini paling enak nih. Ya, kenapa dia makan itu ya? Kenapa dia makan ini dan itu dan sebagainya? Kenapa dia melakukan ini dan itu? Ya, yang menjadi apa? Menjadi sebab kita dicibir dan diremehkan oleh manusia di sekitar kita gitu loh. Ini dia padahal ini loh, rajin ke masjid loh, gitu. Padahal dia soleh loh, tapi kok dia makan ini ya? Nah, gitu. Jadi kan jadi bahan omongan gitu. Sehingga kehormatan kita dirusak ya oleh orang-orang yang melihat kita gitu. Tapi bagi orang yang menjaga dirinya dari syubhat, maka orang-orang tidak akan membicarakannya gitu. Ya, kecuali tadi kita katakan, kecuali kalau seandainya kita melihat ada dalil yang jelas di situ, atau ketika kita sudah pelajari, bagi orang yang memiliki memahami metode-metode untuk meneliti dalam masalah agama, dia sudah meneliti, dia sudah mencari, dia berkesimpulan gitu. Dia bisa menyampaikan ke orang-orang. Karena menurut saya ini bukan syubhat, ini halal bagi kita. Gitu. Ya, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu memang satu faedah ya.
Memang orang-orang manusia itu dilarang untuk bersuudzon, gitu, berprasangka buruk kepada kawan ya kan, kepada saudara. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dhon-dhon demikian itu. Ya fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka dhon itu adalah dosa, yaitu prasangka buruk gitu. Kita dilarang untuk berprasangka buruk, tapi kita yang menjadi objek prasangka orang lain jangan sampai melakukan sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk kepada orang dalam hati orang gitu. Ya. Jangan sampai kita punya punya prinsip yang salah dia. Kenapa dia yang salah? Ya karena dia yang berprasangka buruk kan. Ya, harusnya dia nggak boleh prasangka buruk lah sama saya. Harusnya dia bertanya lah. Enggak, kita juga harus harus pandai membuat hati orang itu tidak berprasangka buruk kepada kita gitu. Karena Islam itu mengajarkan dari dua pihak, ya. Seperti misalkan yang ini yang sering menjadi realitas sekarang gitu. Ketika Islam itu kan mengajarkan para wanita itu untuk menjaga dirinya dengan apa? Dengan menutupi auratnya, gitu kan? Dengan menutupi tubuhnya. Ketika aurat terbuka misalkan, apalagi menggoda, ya. Kemudian laki-laki memiliki pikiran-pikiran kotor gitu kan, sehingga terjadi perzinaan, ya biasanya sebagian wanita mengatakan yang salah laki-lakinya gitu. Kita tidak mengatakan laki-laki tidak salah, salah jelas gitu kan. Tapi kalau seandainya hanya ditimpakan ke laki-laki lalu mengatakan harusnya laki-laki itu pandai menjaga pikirannya gitu. Pikirannya aja yang kotor gitu. Pikirannya aja yang kotor. Harusnya kan dia menundukkan pandangan. Harusnya kan dia jaga pandangannya, harusnya dia jaga pikirannya dan sebagainya. Iya, dia salah di situ gitu. Cuman Islam tidak hanya membahas dari satu sisi. Islam juga membahas dari sisi yang lain. Gitu. Wanitanya juga disuruh oleh Islam untuk menutup agar apa? Karena Allah tahu ya laki-laki itu diciptakan dengan syahwatnya. Gitu. Ya, orang tertutup saja kadang-kadang laki-laki itu punya pikiran-pikiran kotor gitu. Sehingga ketika ini dijaga, yang laki-laki juga disuruh untuk menundukkan pandangan, ya, untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan, untuk menghilangkan pikiran-pikiran kotornya, yang wanitanya juga disuruh untuk menutup. Sehingga apa? Sehingga tujuan itu tercapai gitu. Karena dua belah pihaknya seperti itu. Begitu juga dengan prasangka. Kita memang tidak boleh prasangka buruk kepada orang, tapi kita juga tidak boleh untuk memancing prasangka buruk orang kepada kita, gitu. Ya, makanya para ulama mengatakan, ya di sini kita bawakan ya, jangan salahkan orang yang berprasangka buruk jika engkau berada di tempat syubhat, gitu. Kita yang mancing orang untuk prasangka buruk sama kita. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika itu ketika beliau etikaf, ini contoh langsung dari Nabi Alaihi Wasallam, ketika beliau etikaf, ya, beliau etikaf. Ketika beliau etikaf itu datang seorang wanita ke masjid, ya, etikaf kan di masjid di bulan Ramadan. Datang seorang wanita masuk masjid menemui Nabi SAW. Beliau duduk, wanita ini duduk dan berdekatan dengan Rasulullah SAW, bercengkrama, ya, mengobrol dan sebagainya. Kemudian setelah itu wanita ini pergi. Ketika pergi diantarkan oleh Nabi SAW ke pintu masjid. Ya, diantarkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berjalan dengan wanita ini, masuklah dua orang sahabat. Ketika melihat Nabi SAW bersama seorang wanita seperti ini sahabat langsung cepet-cepetan gitu. Kemudian kata Nabi SAW, ala rislikuma. Kalian tidak usah buru-buru. Fa innaha Sofiyah. Kata Nabi SAW, ini wanita ini Sofiyah. Karena kita tahu ya, istri Nabi SAW itu wajib bercadar, bertutup semua. Ini Nabi SAW menjelaskan, ini Sofiyah, ini istriku. Gitu. Ya, ini istriku. Agar para sahabat ini jangan sampai bersuudzon. Gitu. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kita juga paham, tidak mungkin engkau melakukan sesuatu yang buruk. Kami juga berprasangka baik bahwasanya ini adalah istrimu. Gitu loh. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kenapa beliau jelaskan kepada mereka bahwa ini istrinya agar jangan sampai syaitan membisikkan macam-macam dalam hati kalian. Nah, ini pentingnya menjaga orang lain jangan sampai berprasangka buruk kepada kita gitu. Ya, dengan salah satunya dengan cara apa? Menjaga diri dari syubhat. Ya, jangan melakukan sesuatu yang syubhat. Famanita kau syubuhati faqad istabara li dinihi wa irtih. Maka siapa yang berhati-hati dia jaga dirinya, dia lindungi dirinya dari perkara syubhat, maka dia berarti telah menjaga hubungannya dengan Allah
ya, dia jaga agamanya, berarti dia sangat memuliakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya agar jangan sampai dibicarakan oleh orang orang lain. Ya. Taib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lanjutkan, tadi sikap diajarkan Nabi SAW. Sikap seorang mukmin, ya, ketika menghadapi perkara syubhat, stop dulu. Jangan lakukan dulu, ya, sampai jelas hukumnya, gitu. Bagaimana dengan orang yang tidak peduli? Ya, bagaimana dengan orang yang tidak peduli? Ya, lihat bagaimana cara Nabi SAW mengajarkan, ya, memberikan cara mengajar, gitu. Nabi SAW suruh Nabi SAW ajarkan sikap. Kemudian beliau berikan motivasi untuk melakukan agar kita memiliki sikap sebagaimana yang beliau ajarkan. Dengan apa? Dengan ancaman setelahnya. Ya, karena kalau tidak bersikap seperti ini bahayanya apa? Gitu. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Karena orang yang biasa terjatuh dalam syubhat, orang yang tidak peduli dengan yang namanya syubhat, ya, ada orang-orang yang kalau haram dia tinggalkan gitu. Tapi kalau yang belum jelas haramnya, ya udahlah, kan belum jelas haramnya, ya udahlah ya. Kita kerjakan aja dulu gitu. Kan belum jelas haramnya, gitu kan. Orang yang biasa seperti ini, kata Nabi SAW, orang yang biasa dia tidak peduli dengan syubhat, tidak peduli dengan sikap yang diajarkan Nabi SAW tadi, sehingga ketika ada syubhat dia lakukan selama belum haram, kata Nabi SAW, waqa'a fil haram. Maka besar kemungkinan, kalau kita tidak katakan dipastikan ya, besar kemungkinan dia akan jatuh kepada yang haram. Ya, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya apa orang-orang yang mengerjakan syubhat ya, ada kemungkinan dia akan melakukan sesuatu yang haram gitu. Ya, dia akan bermudah-mudahan di situ ya. Ketika seorang awalnya bermudah-mudahan hilang kehati-hatiannya ya. Ketika sudah terbiasa dengan syubhat, terbiasa dengan syubhat, apa yang terjadi pada hatinya? Ini kayaknya kalau kita coba yang haram kayaknya enggak apa-apa deh gitu. Kenapa? Karena syubhat sudah mencokol di hatinya tuh. Ketika sesuatu yang samar-samar ini tidak lagi dia jauhi, berarti dia sudah mulai tidak memuliakan atau menghormati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mulai tidak menghormati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dia dari Allah. Ketika dia semakin jauh dari Allah, maka semakin dekat dia dengan syaitan. Maka ketika ada hal-hal yang diharamkan, sudah mulai dia mencoba untuk melakukan hal tersebut. Ya, beda sama orang yang syubhat saja dia jauhi apalagi yang haram gitu. Sehingga akan jauh dia dari haram tuh. Nabi SAW mengingatkan kita, orang yang terbiasa dengan syubhat, hatinya rusak, ya, dan mudah untuk jatuh kepada hal yang diharamkan, ya. Karena begitulah mainnya syaitan ya. Setan itu ketika dia tidak berhasil membuat kita melakukan dosa, maka dia akan jatuhkan kita dalam hal-hal yang berbau syubhat. Karena ketika kita sudah mulai melakukan hal-hal yang syubhat, kita mudah untuk ditarik kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dan beliau memberikan analogi ya. Dan ini memang seringkali di cara-cara pengajaran dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya ya seringkali memberikan analogi itu bagus juga kalau seandainya kita ada pembahasan tentang itu ada ulama-ulama yang mengumpulkan tuh analogi-analogi dalam Al-Quran ya analogi-analogi dalam hadis gitu yang memang kita tahu ya analogi ini kan untuk mendekatkan pemahaman ya agar orang yang mendengar itu lebih bisa memahami betapa bahayanya seorang yang melakukan ini gitu. Nabi SAW juga bermain analogi. Ya, dan ini salah satu cara pengajaran Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Karra'i yar'a hawlal hima. Seperti pengembala. Ya, tadi kan dikatakan Nabi SAW, siapa yang biasa bermain di syubhat, maka ya tidak suatu hal yang mustahil, bahkan besar kemungkinannya dia akan bermain di yang haram. Tuh.
Kara'i yar'a haulal hima. Ibaratkan seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya haulal hima di sekitar tanah larangan raja, ya. Jadi kalau seorang raja itu kita tahu bahwasanya ada tanah-tanah yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang gitu. Ya mungkin itu tempat istirahat raja lah, atau mungkin misalkan di situ adalah tempat berburunya raja misalkan ya. Pokoknya ada batasan-batasan tuh, ini nggak boleh, ini area-area kerajaan gitu. Nggak boleh dimasuki oleh orang-orang awam gitu. Nggak boleh dimasuki oleh masyarakat dan sebagainya. Raja seperti itu gitu. Maka kalau seandainya ada pengembala nih, dia mengembalakan kambingnya di luar tanah itu. Cuman dekat pagarnya, ya, dekat dengan batasannya. Itu jadi ada batas ya. Ada, ini kita tahu jangan dilarang masuk gitu. Nggak boleh masuk ke sini. Ada pengembala mengembalakan dekat dengan tanah larangan raja itu. Karra'iyar haulal hima. Yang namanya kambing ya. Kambing itu kan dia akan berjalan mencari rumputnya, dia akan berjalan mencuri rumputnya dan sebagainya. Maka bukan satu hal yang mustahil dia masuk ke dalam hal yang diharamkan. Karra'iyar haulal hima yushiku ayar ta'afih. Ya, hampir-hampir dipastikan maka kambing-kambingnya akan jatuh ke atau akan masuk ke tanah larangan gitu. Ya, tanah larangan. Sehingga apa? Jangan sampai seorang itu bermain dekat-dekat sana gitu. Jangan mengembalakan kambingnya dekat-dekat sana. Kalau seandainya kita pengembala aja, kita tahu itu tanah larangan, kalau kita masuk kita akan dihukum gitu. Kita tentu akan menjauh dari tanah larangan itu agar tidak sampai masuk ke sana gitu. Kita larang, kambing-kambingnya akan dibawa jauh gitu. Ya. Kara'iyya haulal hima yushiku ayar ta'afih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ala inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu punya tanah larangannya sendiri. Ya. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dimasuki. Bahkan tidak raja aja, di negara kita juga ada kan. Kawasan-kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh rakyatnya gitu. Kawasan berbahaya kah, kawasan lindung kah dan sebagainya tidak boleh dimasuki itu. Gitu. Ala wa inna likulli malikin hima, kata Nabi SAW. Setiap raja itu punya tanah larangannya. Wa inna himallahi maharimuh. Dan tanah larangan Allah yang tidak boleh kita sentuh situ adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga banyak dalam dalam ayat Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Itu batasan yang sudah dibuat Allah. Kita itu hidup dalam batasan itu. Tilka hududullah. Fala ta'taduha. Dalam satu ayat Allah mengatakan jangan kalian lewati batasan itu. Tapi di ayat yang lain yang lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekat-dekat di batasan itu. Kenapa? Kalau sudah dekat, lambat laun akan keluar gitu. Akan lewat dari batasan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullahi fala taqrabuha, maka jangan dekati. Dan itulah ujian kita di kehidupan dunia ini, teman-teman sekalian dimanakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia ini adalah ruang ujian. Dunia inilah tempat kita diuji oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa dibatasi gitu? Kenapa kita dilarang ini dan itu? Pertama, yang kita harus pahami bahwasanya kita numpang di bumi Allah. Yang punya bumi itu Allah. Sehingga Allah berhak membuat aturannya. Sebagaimana orang di rumahnya berhak membuat aturan di rumah itu. Ya, misalkan dalam rumahnya ditulis dilarang merokok. Ya, di rumah sakit misalkan dituliskan dilarang merokok itu. Maka ketika orang perokok datang ke situ, ya, tidak mungkin dia ngerokok, kemudian dia ketika ditegur sama satpamnya, Mas di sini tidak boleh ngerokok. Suka-suka saya, rokok-rokok saya, dia bilang. Mulut-mulut saya, dia bilang. Paru-paru saya, kenapa Anda yang repot? Gitu. Maka satpam akan bisa mengatakan, ya tapi ini kan rumah sakit. Di sini Anda dilarang untuk melakukan ini. Ini rumah saya, ya. Anda kalau rokok silahkan di luar, tapi rumah saya tidak boleh gitu. Maka kita ingat itu, kita numpang di sini di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka aturan-aturan yang Allah tetapkan tidak boleh kita langgar. Karena yang punya bumi Allah itu. Tidak boleh kita katakan ini kan tangan-tangan saya gitu. Ya.
Ini tubuh-tubuh saya, kalau saya tidak tutup aurat untuk kenapa Anda yang repot gitu loh. Ini kan tubuh-tubuh saya dan sebagainya gitu ya. Ini kan uang-uang saya. Kalau saya mau beli khamar, kenapa Anda yang repot gitu. Ini kan uang saya. Nah, seperti itu. Uang yang ada di tangan kita itu milik Allah begitu. Bumi kita tempat kita berpijak itu buminya Allah gitu. Langit tempat kita bernaung itu langitnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita tidak ada modal sehingga aturan-aturan Allah itu mutlak. Nah, boleh kita langgar itu, kepatuhannya harus absolut di situ gitu loh. Karena kita numpang di sini. Kalau pengen bikin bumi lain gitu. Kalau pengen bikin langit lain. Kalau pengen ciptakan oksigen sendiri gitu dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang apa yang Allah larang dan Allah perintahkan itu kebaikannya untuk kita. Ya, kalau seandainya kita anggaplah aturan itu tidak ada kebaikannya, anggaplah larangan itu tidak ada keburukannya, tetap ini Allah yang berhak tuh untuk ngatur kita. Apalagi kalau seandainya kita tahu Allah itu maha baik, Allah melarang sesuatu yang akan membahayakan kita sebenarnya. Dan Allah memerintahkan sesuatu yang baik untuk kita sebenarnya itu. Jadi tidak hanya sekedar aturan, tapi aturan itu dibuat pun untuk kebaikan kita gitu. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita ingat bahwasanya dunia ini adalah ujian. Ya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, ad-dunya sijinul mu'min, bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang beriman gitu. Sehingga ada batasan di situ. Ya, kalau pengen nikmat, kalau pengen hidupnya nyaman, tenang tanpa ada batasan-batasan ya di surga gitu. Ya, khamarnya ada di surga tuh khamar. Tapi tidak mabuk lagi dan sebagainya. Ini mbak, karena ini ujian sehingga Allah batasi dan sebagainya. Nah, taib ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu batasan-batasan Allah, jangan dekat-dekat di situ. Karena kalau udah dekat di sana, maka kemungkinan kita akan keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala, dan dan salah satu cara untuk tidak mendekati batasan Allah adalah menjauhi hal-hal yang berbau syubhat. Nah, kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengingatkan kita tentang satu hati, ya, mengingatkan kita tentang satu hati. Ini Arabnya salah ya, ini Arabnya salah. Ya, ini salah nih. Nah, taib. Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Mudghah itu daging kecil yang bisa dikunyah sebenarnya. Itu mudghah tuh. Nabi SAW membahas di sini tentang yang namanya hati ya. Segumpal daging, idza idza soluhal jasadu kulluh, yang mana kalau daging itu baik, dia baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh, ya. Kalau seandainya dia buruk, ya, maka buruk pula anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging yang sedang kita bahas itu adalah hati. Ya, hati di sini. Ya, atau dikit arti sebenarnya qalbu itu bukan hati ya, tapi jantung. Ya, jantung ya. Makanya orang kalau lagi sakit hati di Indonesia kan yang dia tunjuk dadanya ya. Sakit hati saya dia bilang. Bukan ke liver ya dia tunjuk gitu, tapi ke hati nih, jantung. Tapi kenapa hati dalam bahasa Indonesia ya? Karena memang ketika pembahasan-pembahasan ruh, ya, pembahasan-pembahasan rohani, ya, pembahasan-pembahasan nasihat dan sebagainya, yang kita bahas bukan jantungnya sebagai anggota fisiknya ya yang diperiksa oleh dokter, enggak gitu. Tapi bagaimana jantung ini juga punya peran dari sisi maknawinya, ya, yaitu hati itu yang akan menentukan baik buruknya seseorang, ya, baik buruknya seseorang. Hati yang sudah buruk, maka perbuatan orang itu akan buruk. Makanya dalam dalam sebuah perkataan ulama ya, ya, bahwasanya hati itu adalah raja gitu loh. Hati itu adalah raja. Sedangkan anggota tubuh itu pasukan. Kalau rajanya baik, ya, maka tentu perintah-perintahnya kepada pasukannya akan baik. Tapi kalau rajanya buruk, maka perintahnya kepada pasukannya tentu suatu hal-hal yang buruk. Jajah sana, jajah sini gitu.
Kalau baik, maka baik juga dia, gitu. Sehingga hati sama anggota fisik ini memiliki kaitan erat, gitu. Orang yang hatinya sudah busuk, ya, maka perbuatannya juga akan nampak buruk, gitu. Tapi kalau hatinya bersih, maka perbuatan yang keluar pun akan baik, kata-katanya juga akan baik, ya. Kalau orang kata-katanya kotor, kata-katanya buruk, keluar seperti itu, kita bisa tahu bahwasanya hatinya masalah, gitu. Begitu juga dengan kalau seandainya perbuatan seorang baik, kita bisa katakan bisa jadi kemungkinan hatinya baik, gitu. Walaupun memang kita tidak pungkiri ya, ada orang-orang yang pura-pura baik ada, gitu. Tapi pura-pura baik, hatinya pasti buruk. Tapi orang yang hatinya bersih, pasti perbuatannya baik, gitu. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Ini ada syubhat, nah ini juga syubhat nih. Sebagian kaum Hawa ya, sebagian saudari-saudari kita di sana, ketika dikatakan berjilbab, berjilbab lah, tutuplah aurat Anda dan sebagainya. Mereka mengatakan jilbabin hati dulu, gitu. Ya, atau ada yang mengatakan yang penting hati. Ya, kalau hatinya baik, nggak jilbab pun nggak apa-apa. Percuma berjilbab tapi hatinya buruk, gitu. Ah, ini syubhat nih kayak ini. Benar juga ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan, benar juga ya. Percuma berjilbab. Kita ada kawan-kawan berjilbab kata-katanya kotor gitu. Ada orang berjilbab dia mencuri, ada berjilbab dan sebagainya gitu loh. Kita katakan bahwasanya memang fisik tidak menjamin hati bersih gitu. Tapi hati yang baik, fisiknya akan baik gitu. Ketika seorang hatinya baik, hatinya bersih, maka tentu dia akan mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala dengan menutup auratnya. Ya, kita tidak katakan semua orang yang menutup auratnya pasti baik hatinya, enggak. Tapi orang hatinya baik tentu akan baik pula perbuatan. Dan di sini kita lihat kawan-kawan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi SAW membahas hati di akhir pembahasan hadis syubhat? Karena Nabi SAW ingin menjelaskan bahwasanya bagaimana hubungan syubhat itu dalam hati, gitu. Nabi ingin mengingatkan ya bahwasanya kalau kita bermain di syubhat, hati kita akan rusak situ. Ketika hati rusak, maka anggota tubuh kita akan rusak. Itulah yang membuat mengapa seseorang yang dekat dengan syubhat akan jatuh kepada yang haram. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai rusak. Ketika hati rusak, anggota tubuhnya juga akan mulai ikut-ikutan rusak, gitu. Ya, dia akan mulai ikut-ikutan melakukan hal yang haram, gitu. Sehingga hati ini perlu dijaga. Apalagi ketika kita tahu bahwasanya yang Allah lihat itu adalah hati kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kalian bagaimana. Allah tidak melihat apakah kalian tuh ganteng, cantik, ya, glowing, ya, putih, hitam dan sebagainya. Allah tidak lihat itu. Wala ila amwalikum. Allah tuh juga tidak melihat rekening kalian. Allah tidak lihat saldo di rekening kita. Tidak ada hubungan antara cinta Allah dengan saldo rekening gitu. Semakin banyak digitnya, semakin besar cinta Allah. Oh, tidak ngaruh. Allah tidak melihat itu gitu. Allah tidak lihat tabungan kita berapa, tidak ada. Yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat bagaimana hati kalian dan bagaimana amal kalian dalam kepatuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan, kalau seandainya kita kalau pergi ke rumah sakit misalkan, ya, ini Mas Agung di rumah sakit enggak nih? Lagi di kos, Ustaz. Lagi di kos ya. Misalkan pergi ke rumah sakit, misalkan gitu ya, atau misalkan pergi kondangan ya, itu bajunya kan dipilih gitu ya. Kita pilih baju kita yang bagus mana ya. Kalau seandainya ada jaket residence tuh, yang putih tuh, ada nodanya dibersihkan ya. Kenapa? Takut ketemu ketemu kawan-kawan, ketemu dokter konsulen dan sebagainya. Kok kotor gitu loh, kok noda, kamu nak nyuci bajunya dan sebagainya, malu kita tuh. Kalau kita pergi ke kondangan misalkan ya, pakai pakaian yang lusuh gitu ya, pakai pakaian yang lusuh, yang kotor, kita malu. Kok pakai pakaian kayak gini gitu ya. Nanti kalau kita ketemu kawan kita terus diomongin kayak gimana, malu kita tuh. Padahal yang ngelihat adalah manusia kayak kita. Manusia yang penuh kekurangan seperti kita, yang ada kotoran dalam tubuhnya, manusia yang sama kayak kita gitu loh. Tapi kita segitunya menjaga bagaimana penampilan kita di hadapan pandangan orang gitu. Tapi kenapa kita tidak memperhatikan hati kita padahal itu yang Allah lihat. Allah lihat itu setiap hari.
Allah lihat itu setiap hari. Allah lihat setiap detiknya hati kita gimana, amal kita gimana, hati kita gimana. Kenapa kita lebih fokus dengan apa? Bagaimana manusia memandang kita, lalu kita jaga penampilan kita, tapi kenapa kita tidak jaga penampilan hati kita? Karena Allah melihat ke sana, gitu. Bukan berarti jaga penampilan nggak bagus ya, itu bagus, gitu. Cuma menjadi prioritas lah, gitu. Yang memiliki bumi ini lihat ke hati kita loh. Tapi kok kita santai aja. Sedangkan manusia yang sama-sama numpang kayak kita, itu kita perhatikan banget gimana dia melihat kita, gitu. Kita perhatikan penampilan kita, sisir rambutnya dan sebagainya, gitu. Ya, maka itu kan satu standar ganda yang sangat rusak standarnya itu. Ketika kita lebih menurunkan standar kita di hadapan Allah, kita biarkan hati kita kotor, kita tidak berusaha membersihkannya, kita santai saja mengotori hati kita, tapi kita tidak santai ketika penampilan kita yang kotor, tuh. Ya, harusnya Allah lebih kita dahulukan daripada pandangan orang. Kalau segitunya kita loh menjaga penampilan kita di hadapan orang, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi intinya adalah kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, syubhat jangan didekati. Kalau belum tahu hukumnya, ya, dari satu sisi ini halal, satu sisi haram, stop dulu. Stop dulu. Ya, tolong nanti ditanyakan dulu. Ya. Jangan langsung main, gampang lah selama tidak haram, bismillah. Dia kan saya tidak tahu haramnya. Dia bilang, jangan kayak gitu. Berarti kita tidak menghormati Allah di situ, tidak menghormati hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Dan itu akan membuat rusak hati kita. Dan ketika hati rusak, maka rusaklah kehidupan kita semuanya. Ya, wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa kita bahas nih pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan wa baraka fikum. Ana kembalikan lagi ke Mas Agung, fadhal. Wa jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian untuk tadaburnya untuk hadis Arba'in yang keenam ini. Ini kita buka sesi pertanyaan mungkin dari teman-teman sejawat. Fadol yang ingin bertanya silakan, Mas Fildan. Assalamualaikum Ustaz. Terdengar? Waalaikumsalam. Izin Ustaz, habis jaga Ustaz. Sarapan Masya bentar. Allah. Mau bertanya Ustaz. Ya, ya. Sebetulnya kan tentang halal haram ini kan memang hukum yang sangat mendasar gitu. Dan setiap amalan itu ya pasti hukumnya kan kalau dalam Islam 5 kan. Apakah sunnah, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram kan gitu Ustaz. Nah ini ada dua pertanyaan Ustaz. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita tahu eh, saat ada seorang ulama itu dia menyampaikan tentang hukum halal haram ini, dia betul-betul menyampaikan dengan benar gitu Ustaz. Ya. Karena kan kalau seseorang dalam psikologi lah ya, orang menguasai public speaking, dia kemampuan persuasifnya itu tinggi gitu. Ya. Jadi seakan-akan yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar gitu kan. Kalau kita tengok pengacara-pengacara terkenal gitu ya, itu kan yang penjahat bisa dibikinnya bebas dari penjara, yang nggak salah bisa dipenjara kan gitu Ustaz. Ya. Nah, jadi kalau Ustadz ini menyampaikan tentang sesuatu itu ini halal atau haram. Nah, itu bagaimana kita tahu ini betul-betul Ustadz atau ulama yang menyampaikan dalil atau yang ada kepentingan nih gitu. Itu memang yang pertama itu Ustadz. Yang kedua tentang ini langsung aja Ustaz, tentang bunga bank. Bunga bank. Nah, jadi bunga bank ini dulu saya pikir itu haram. Gitu, karena memang kan bunga itu riba gitu ya. Uh, aku mudah apa? Pelipat gandaan yang dilipat gandakan itu riba gitu kan. Tapi ada satu ustadz, nah ini saya lupa namanya, nama beliau siapa. Dia menyampaikan bunga bank itu halal karena 4 alasan gitu. Jadi dia menyampaikan 4 argumen. Ustaz. Yang pertama, hukum asal muamalah itu halal. Gitu. Jadi dia mengembalikan ke hukum asal, dan untuk pengelolaan harta itu hukum asalnya kan bagian muamalah, Ustaz. bukan ibadah yang sudah fix seperti sholat kan gitu. Jadi yang pertama hukum asalnya halal. Yang kedua, dalil dari Rasulullah tentang barang riba itu cuma 6. Jadi cuma ada 6 barang riba. Emas, perak,
gandum halus, gandum kasar, kurma sama garam. Cuman 6 itu barang riba. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, kalau uang rupiah dikiaskan dengan emas itu sudah tidak tepat. Karena dia argumennya gini, karena sekarang uang saat ini itu tidak di backing emas seperti dulu, gitu. Jadi dulu keuangan negara itu kan tergantung seberapa reserve emas yang ada di dalam negara itu. Jadi negara itu mencetak nggak boleh mencetak uang lebih banyak daripada uh, emas yang ada di negara itu, gitu. Tapi sejak tahun 1970, Ustaz, Ya, ya. ada Bisa agak nanya, Mas? Nah, bantu. Baik. Lanjut, ya, Mas Willy. Ustaz. Nah, jadi sejak Yang tahun keempat apa tadi? 9 Yang keempat apa? ini barang ketiga, Ustaz. Yang keempat. Yang pertama apa tadi, muamalah itu asalnya halal. Yang kedua barang riba cuma 6. Yang ketiga kias emas dengan uang itu tidak sama. Karena tahun 9 dulu sama. Dulu sebelum 1970 itu negara hanya mencetak uang sebanyak emas yang ada di negara itu. Jadi ulama-ulama tahun 1970 ke bawah bilang kiasnya sama. Ini emas, uang ini dengan emas. Tapi sejak 1970 Presiden Amerika Richard Nixon itu melepaskan uang itu. Jadi uang itu bisa dicetak sebanyak yang negara mau tanpa tergantung emas yang ada di dalam negara itu. Jadi uang sejak 1970 itu nggak sama dengan emas lagi. Itu dalil ketiga. Dalil keempatnya, Ustadznya ini bilang uh, kalau uang itu ada inflasi. Jadi nilai uang pada akhirnya itu akan terus menurun. Jadi kita uang 1 juta tahun 1990 itu nggak sama dengan uang 1 juta tahun 2026. Gitu. Nah, jadi karena nilainya terus menurun, maka kalau disimpan di bank ada penambahan dari bunga bank itu hanya menetralkan sebenarnya. Gitu. Tidak menambah nilai itu, jadi nggak masuk atau mudah apa itu. Gitu. Ini 2 pertanyaan ini, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Ini 2 pertanyaan ini habis waktunya semua ini, Mas Agung. Tidak ada lagi yang lain bertanya ini. Baik. Kita coba Bismillah ya. Saya karena pertanyaan pertama saya lupa jadinya. Apa Mas Wildan tadi? Bagaimana tahu Ustadz atau ulama yang menyampaikan hukum halal itu benar atau cuma kepentingan aja, Ustadz? Baik. Karena ini sangat berkaitan dengan pertanyaan kedua sepertinya. Ya, dua-duanya berkaitan. Baik, yang pertama kita tahu ya bahwasanya orang itu kan memang Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang berilmu beda sama orang yang tidak berilmu. Sehingga sikap orang yang berilmu berbeda dengan sikap orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu yang dia punya keilmuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk meneliti dan sebagainya, maka dia harus berusaha mencari kebenaran lewat dalil-dalil yang ada gitu. Tentu dengan bermodalkan kaedah-kaedah atau metode-metode yang sudah ditetapkan oleh para ulama kita agar nggak sembarangan gitu. Sehingga dari situlah mereka akan nanti menyimpulkan. Pembahasan di situ adalah pembahasan di usul fikih udah. Pembahasan kita adalah ketika kita misalkan tidak punya ilmunya. Allah katakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kewajiban kita kalau tidak tahu. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau seandainya kalian tidak tahu, kata Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu ya? Orang ini dia fatwanya sesuai kepentingannya gitu. Ini dia untung aja nih dan sebagainya. Maka cara yang pertama adalah lihat bagaimana orang ini gitu. Kita tahu bahwasanya kita tidak tahu apakah dalilnya benar atau enggak. Karena kita tidak punya ilmunya, gitu misalkan. Beda sama orang yang punya ilmunya ya, dia bisa membaca ini orang ini ngawur nih gitu. Kenapa ngawur?
Ya nggak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari ya. Kayak dokter lah. Dokter bisa menilai orang yang berbicara medis. Di YouTube banyak ya orang-orang udah mulai berbicara medis dan sebagainya. Dokter bisa nilai itu. Ini ngawur gitu. Nggak, benar. Kenapa? Tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari gitu. Tapi orang awam bisa tertipu kan. Gitu. Maka yang dilihat adalah seberapa orang ini, kalau dalam kajian-kajian yang kita bisa ketahui ya, orang-orang yang benar itu dan yang harus kita ikuti adalah orang-orang yang dia benar-benar konsekuen dengan dalilnya gitu. Orang-orang yang kelihatan ketika dia kajian itu memang ada dalilnya Quran, ada dalilnya Sunnah, perkataan ulama seperti ini yang dia jelas dan sebagainya, itu kelihatan, Mas. Ya, itu kelihatan. Makanya kata Muadz bin Jabal, ya, beliau mengatakan inna alal ilmi nura. Sesungguhnya ilmu Allah itu ada cahayanya. Sesungguhnya ilmu Allah itu ada cahayanya. Sehingga kita bisa ngerasa bahwasanya apa yang dikatakan orang ini itu sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu. Jadi orang yang tidak berilmu tugasnya hanya ngikutin. Tapi siapa yang harus diikuti? Orang-orang yang konsekuen dengan Quran dan Sunnah. Yang kita rasa, jadi kewajiban pertama itu orang itu harus mengikuti Quran dan Sunnah. Bagi orang yang tidak bisa langsung mengikuti Quran dan Sunnah karena dia tidak punya ilmu untuk mempelajari Quran dan Sunnah, dan dia tidak bisa menafsirkan Quran, tidak bisa mengambil hukum dari Sunnah, apa yang harus dia lakukan? Dia ngikutin orang yang dia lihat mengikuti Quran dan Sunnah. Kelihatan, kelihatan. Orang-orang yang kajiannya, orang-orang ustadz atau ulama-ulama yang kajiannya sangat-sangat konsekuen dengan Quran Sunnah kan keluar dari katanya Quran, keluar dari katanya Sunnah, perkataan ulama ini Syafi'iyah, perkataan ini dan sebenarnya kelihatan. Pasti ada. Beda dengan orang-orang yang tidak mau terikat dengan Quran dan Sunnah gitu. Biasanya terlalu banyak argumennya sendiri gitu, logikanya sendiri jauh dari eh, Al-Quran dan Sunnah. Ya, taib. Atau cara kedua adalah dengan bertanya dan berdiskusi ya dengan orang-orang yang eh, sudah dianggap gurunya dari dulu nih, gitu. Tanyain, ini Ustadz ini boleh saya ambil ilmunya enggak? Ustadz yang kayak ini dia benar enggak? Dan sebagainya. Kalau kita masih bingung dan sebagainya, gitu. Itu cara yang pertama ya. Dalam kita mengetahui kebenaran sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu kelihatan kok aman ya. Banyak orang yang seperti itu ketika dia minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah ya, dia ditunjukkan kepada orang-orang yang mengajarkannya agama yang benar dan itu kelihatan ya. Orang-orang, saya sering ketemu orang-orang ketika dengar kajian ustadz, seorang ustadz dia bilang ini baru ilmu Ustadz, kata. Ini baru ilmu kata dia. Saya di sini tuh dengarnya Quran, Sunnah, Quran hadis gitu dan sebagainya. Nah itu yang membedakan antara beberapa beberapa ustadz gitu atau beberapa alim. Itu yang pertama. Yang kedua, wah ini panjang nih yang kedua nih. Ya masalah bunga bank gitu, bunga bank. Kata Mas Fildan dulu saya menganggap haram gitu. Nah sekarang saya nggak tahu nih. Dulu saya menganggap bunga bank haram gitu. Cuma sekarang ketika dengar Ustadz ini apakah menjadi halal ataukah tetap haram ini yang disembunyikan Mas Wildan nih belum dibilang tadi ini. Taib. Wallahu alam ya. Kalau ditanyakan ke saya, ya apakah bunga bank haram? Ya jelas haram gitu loh. Taib. Ada dalil-dalilnya tadi. Yang pertama, hukum asal muamalah kan halal. Ustaz. Iya, kita sepakat. Dan semua ulama sepakat. Ketika seorang mengharamkan bunga bank, ya bunga bank ketika kita nabung di bank nih, kemudian dapat bunga tuh, ya sepakat kita hukum asalnya muamalah itu halal. Yang jadi pembahasan adalah ketika sebelum sebelum masuk ke situ lah, kita ke bank itu akadnya apa? Nah, kita biar sama Mas Fildan langsung nih. Kita nabung di bank, gitu, bank konven tuh. Akadnya apa? Menyimpan uang Ustaz. Nyimpan uang. Nyimpan uang itu akadnya kalau dari sisi kalau bahasa bahasa fikihnya itu wadiah, nitip, gitu. Nyimpan. Nah, cuman dalam dalam bab fikih ya, wadiah itu ada konsekuensinya, ada aturannya. Wadiah itu tidak boleh digunakan. Yang namanya orang nitip itu nggak boleh digunakan. Misalkan orang naruh motor, naruh mobil misalkan ya, nah kita nggak boleh make itu. Kalau kita make kita harus izin. Ketika kita pakai izin, akadnya berubah. Ketika orang misalkan naruh motor nih di sini, terus kita pakai, pasti kita bilang pinjem ya, gitu.
Jadi dia tidak titip lagi akadnya, berubah jadi i'arah gitu, peminjaman gitu. Sama dengan bank gitu. Ketika kita nitip dan memang uangnya dijaga sama bank kayak safety box tuh. Nah, itu nitip tuh, itu yang wadiah sebenarnya. Dia uang kita, kunci apa, taruh di sana, dia simpan, dia nggak megang, ya semuanya ada di safety box tuh. Nah, itu yang nitip sebenarnya. Tapi kalau uangnya kita kasih, kemudian uang itu dia gunakan, itu tidak lagi titipan. Itu namanya dalam istilah fikihnya qardun, utang di situ, utang. Ustaz, ini Ustaz mungkin kias Ustadz kan nyampe aja tadi dengan motor nih. Nah, Nah, uang ini kayaknya agak lain loh Ustaz, karena kalau kita bilang kita menghutangi, maka hutang itu kan biasanya ada waktu pembayarannya tuh Ustaz. hmm. Kapan kita Nah, ambil, oke. utang itu kan ada, biasanya kalau utang itu ada jeda waktunya, jadi ada tenggat waktunya kalau utang kan Ustaz. Jadi Baik, masa pengambilan itu nggak boleh mendahului itu. Nah, kalau uang kan kita kapan aja narik dari ATM bisa Ustaz. iya. Tapi tidak ada di syarat utang itu harus tengah waktu. Kadang orang minjem nih, tak pakai uangmu dulu ya, nanti tak transfer. Kapan transfernya? Gampang ketika mau minta. Misalkan ada uang butuh uang cash nih, dia nggak bawa uang cash, misalkan. Dia bayar 500.000. Kapan saya ganti? Kapan kapan kamu kasih? Kapan kamu minta? Hmm. Nah, bisa dipahami. Ini dulu Mas, apa? Bisa dipahami? Jadi utang itu tidak harus ada tempo waktu. Nah, kayak tadi kita contoh ya, Mas Wildan pinjam uang ya, saya nggak bawa uang cash, saya pinjam 500.000, saya bayar di kantin dan sebagainya. Kapan saya ganti? Terserah Mas Wildan. Bisa sekarang, saya transfer sekarang. 2 jam lagi Mas Wildan pengen, saya transfer 2 jam lagi. Besok, saya transfer besok. Apakah itu Ini kalau gini, ini kan nggak pakai akad-akatan gitu Ustaz. Kalau narik uang di ATM kan kita nggak ada cerita-cerita paham, telepon-telepon. paham, paham. Tapi apakah itu dikatakan titipan? Sudah nggak titipan, karena dia make. Selama uang uang orang dipakai, akadnya apa coba Mas Wildan? Saya nitip Tapi uang kan ke Mas Wildan. gini Ustaz. Jadi kalau uang kita dipakai, otomatis kan kita nggak bisa pakai. Kayak motor tadi loh. Motornya ternyata dipakai. Terus Enggak, kan beda. kita kalau kita mau pakai, Beda. Akad-akad motor tadi namanya i'arah. Akad oh uangnya ya, namanya qardun, gitu. Qardun. kordon Hmm. Jadi kalau yang seandainya wadiah tadi Ustaz. wadiah tuh titipan. Jadi titipan tuh bisa benda yang kayak motor, bisa bisa uang juga. Misalkan gini, Mas Wildan nitip uang ke saya, Oh, terus saya pakai. Apakah itu masih titipan? Sudah bukan titipan, gitu. Dia berubah menjadi qardun, iya. gitu loh. Dia berubah jadi qardun. Nah, kalau nitip kok dipakai, gitu kan? Kan Hmm. siapa yang izinkan? Nah, di bank kan kita izinkan. Saya kalau pakai boleh enggak? Boleh, silahkan. Silahkan pakai. Gitu. Kita bolehkan tuh. Berarti akad dari awal tuh bukan titipan, karena bank boleh pakai. Dan konsekuensinya gini, titipan itu kalau seandainya misalkan terjadi gempa bumi atau terjadi pencurian, kita udah simpen nih uangnya nih, kita simpan uangnya. Datang orang nyuri, kita udah simpen uangnya. Datang orang nyuri, boleh nggak ditagih? Uang saya kemarin mana? Saya udah simpen, tapi dicuri orang, kata dia. Boleh nggak kita tagih? Ya boleh kan ada bukti bahwa kita nyimpan di dia Ustaz. Enggak. Dia yang Dia bukan dia yang menghilangkan. Dia udah simpen, kan amanah nih. Dia simpen, dicuri. Motor disimpan tuh, gempa bumi ketimpa rumah. Masa kita tagih motor saya mana? Lah, saya udah baik loh nyimpenin motormu. Itu kan bukan salah saya udah simpen di garasi, udah bagus. Ternyata qadarullahnya Allah takdirkan gempa bumi hancur motornya. Terus sih, kalau misalnya iya ini kan? jadi banyak ya Ustaz. Iya, maksudnya gitu. Kalau wadiah itu seperti itu konsekuensinya. Kalau seandainya tidak sengaja hilang, gimana? Kita kan minta orang nitip, kita nitip barang ke orang. Kita percayakan kok, kita minta tolong sama orang. Orang dah nolong, kalau hilang kita diganti. Nggak ada orang yang mau nolong kalau Karena gitu. karena kalau bank itu kan ada apa otoritas jaminan Enggak. keuangannya Ustaz. Belum, Yang kita belum bahas itu. oh ya oke. Jadi kalau Ini wadiah kan, ke akad wadiah tadi akad Ustaz. wadiah dulu, akad wadiah dulu. Ya kan? Berarti kan kita udah Ya. minta tolong sama orang, ketika dia nggak sengaja hilang, udah disimpan,
rumahnya kecurian, kecolongan, barang-barangnya diambil termasuk uang kita. Masa tiba-tiba kita Oke. datang, saya nggak peduli ya, uang saya harus kamu ganti. Lah, kamu udah saya tolong kok, malah malah saya bebannya 2 kali kata dia. Gitu kan? Itu wadiah. Kalau di bank nggak bisa kayak gitu. Bank kayak kita kasih 1 juta, harus balik 1 juta. Ini Hmm. menunjukkan bahwasanya bank itu bukan akad wadiah. Dia hutang, kayak utang. Kayak Mas Wildan, saya kasih 1 juta, saya pinjamin 1 juta. Mau hilang nih Hmm. uang, mau apapun yang terjadi, 1 juta balik ke saya. Tapi kalau saya misalnya kayak buka jasa penitipan, Ustaz, ini boleh dititipkan ke saya, tapi ada biaya admin nih. Nah, itu beda lagi. Satu Ntar, hari. itu nanti itu. Kita selesai Nah, dulu artinya yang kan penting saya nih. dapat untung, dapat untung dari penitipan ke saya itu. Boleh, boleh, nggak ada masalah. Nah, saya ngambil untung dari penitipan itu kan untuk saya. Artinya, tapi saya memberikan jaminan akad di depan ya. Kalau misalnya nanti terjadi apa-apa dengan barangnya ini, ya kalau ada perjanjiannya nggak bisa diminta ya nggak bisa diminta gitu. Tapi kalau Ya, ada perjanjiannya, kita bahas dulu hukum asalnya gitu. Kita bahas dulu hukum hmm, asalnya. Hmm. Sedangkan yang tadi, yang apa, bank mama, dia kan hilang itu kemungkinan karena dia pakai itu. Ya, dia memakai, hilang, ada terjadi kebangkrutan dan sebagainya, saya akan ganti, tenang gitu. Itu udah pinjem, itu udah utang tuh, kita udah, dia make loh, dia pakai untuk ini bisnisnya, punya berarti kita yang kaitannya lainnya kan. kaitannya ke hukum asalnya itu hukum asal yang mau dipakai apa gitu, bukan wadiah tapi kordon nih, ini utang nih gitu Iya, ya. korban. Nah, karena dia udah make, kalau Hmm. terjadi kebangkrutan atau apapun saya akan tanggung, karena dipakai kan, konsekuensinya dia dipakai gitu loh. Beda wadiah, wadiah nggak dipakai, sama kayak safety box tuh, dia nggak pakai apapun tuh, makanya dia sewakan, dia tarik tuh. Kalau kalau bank dia memakai itu. Sehingga pembahasan ini, hukum muamalah, hukum asalnya halal iya gitu. Tapi harus diingat ini hukum kordun. Dan kordun kita semua sepakat kata Nabi SAW ya, dan ulama sepakat kulu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Semua utang Hmm. piutang yang ada kemanfaatan untuk orang yang ngutangin itu riba kata Nabi SAW. Itu yang pertama. Oke. Jadi dalil pertama muamalah itu boleh, iya kita nggak bahas itu. Masalahnya ini kan hukum muamalah tertentu nih, gitu. Kordon. Tuh, oke. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua, oh barang riba cuma 6. Barang riba cuma 6. Perlu dipahami riba yang 6 ini bukan dalam masalah utang, jual beli, Oh, tukar menukar, emas, emas tukar perak, beras tukar beras, gandum tukar gandum gitu. Itu yang dibahas, bukan pinjem. Orang yang utang, oh, orang yang utang motor ya kembaliin motor, nggak boleh ada ribanya di situ. hmm, Jadi harus dibedakan nih antara riba jual beli sama riba utang piutang gitu. oh. Nah, orang Kayaknya dicampur gitu. dicampur sama makanya makanya kita bilang ini syubhannya kayak gini nih. Dia bawa pembahasannya ke sini gitu. Oke. Nah, yang ketiga katanya tadi tidak bisa lagi dikiaskan uang ke emas karena dulu memang Hmm, asal mulanya uang kartal itu berawal dari kekayaan emas negara. Dia tidak boleh cetak ya, uang melebihi dari kas emasnya kan gitu. Sekarang sudah enggak, betul. sudah tidak terikat lagi dengan emas. Uang itu bisa dicetak sesuai kebutuhan negara sehingga terjadi inflasi dan sebagainya kan gitu. Kalau kita katakan demikian, kita juga akan katakan nanti berarti uang nggak ada zakatnya, berarti zakat hilang di kita. Dia konsekuen Uang nggak nggak dari ada. kita? Ustadznya harus konsekuen dong. Kita Oh, bilang zakat. dulu, dulu di Hmm. zaman Nabi yang zakat emas loh, nggak ada uang loh. Oh, Ustadznya harus ditanyakan, berani nggak dia bilang, berarti zakat kita udah nggak ada sekarang nih Ustadz, zakat uang. Bebas kita zakat. Alhamdulillah. Ustadznya kayaknya nggak berani oh juga kita iya, nggak ada zakat ya. betul, Agak betul. takut juga deh tuh. Pas khawatir ya kan. Kalau nggak ada zakat, Basnas nggak kerja kan. Basnas nggak Tapi boleh kan nambah kalau zakat itu kan ada zakat penghasilan, ada zakat panen, ada zakat ini panen. Ustaz. Oke, fair. Panen kan Nggak berarti harus. bertanaman. Tapi kan penghasilan ini kan ada. Oke lah, kalau sebenarnya zakat penghasilan ini juga akan ada perdiskusiannya nanti itu, karena zaman dulu nggak ada zakat penghasilan kan, gitu. Cuman masalah Hmm, sekarang, oke lah, anggaplah ada zakat penghasilan. Berarti orang yang punya kekayaan banyak, cuman diambil zakat penghasilannya aja, dia nggak wajib lagi zakat tiap tahun kan berarti.
Zakat tabungan uangnya yang miliaran nih. Oh, karena ya ya ya. Karena nggak Iya kan? disimpan dalam bentuk emas sama dia Ya, ya, dia gitu Ustaz ya. misalkan dia punya di rekeningnya 1 triliun rupiah gitu misalkan. Tapi Nah, ini nggak ada zakat lagi berarti ini. kayak tanah kan nggak ada zakatnya Ustaz, tanah. Jadi kalau orang punya properti banyak, dia kan nggak ada bayar zakat untuk Ya benar, properti. benar, benar. Kita bahas uang kan? Kita bahas uang. Nah, artinya ini kan artinya pilihan instrumentasi dia menyimpan itu mempengaruhi nisab zakat dia kan jadinya kan. Iya kalau Kalau saya bank. punya uang nih, nah kalau saya punya uang miliaran, semuanya saya belikan tanah. Ya saya nggak perlu zakat dong jadinya. Benar, benar. Dan itu Basnas pun nggak akan ambil. Benar. Cuman masalahnya kalau orang punya 1 triliun di rekening, berani nggak ustadznya mengatakan orang ini tidak wajib zakat? Oh, oke, oke. Karena kalau dia katakan itu akan bermasalah sama Basnas dia. Ya, betul, betul, betul. Setuju, setuju. Ustaz. Ini untuk ngetes apakah fatwanya sesuai kepentingan atau enggak kan? Tadi kan kepentingan Ya, agar orang nabung di saya bank dan nggak tahu juga sebagainya nih, gitu. Ustaz. Iya kan? Maka kalau Saya nggak tahu seandainya juga jawaban. misalkan kita juga akan katakan zakat berarti udah nggak ada. Dulu zaman Nabi emas, uang kartal ada zakatnya berarti. Berarti orang yang punya kekayaan 2 triliun, 3 triliun itu kan, dia aman dia. Saya punya uang 3 triliun, 4 triliun di bank. Basnas nggak boleh narik, kata dia. Kenapa nggak boleh narik? Saya nggak wajib zakat. Dulu kan zaman Nabi emas. Harus konsekuen fatwanya gitu loh. Jangan sampai dia bilang, oh enggak, kalau zakat di uang ada gitu. Tapi kalau riba enggak ada. Kok bisa milih nih? Pas ini enggak, pas ini ada gitu kan. Kalau kita ke konsekuen semuanya hilangkan gitu. Jadi dihilangkan gitu. Ya. Sama yang keempat apa tadi? Apa tadi ya? Eh, lupa saya. Jadi intinya seperti itu. Ini misalnya butuh 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 panjang ya. Cuma cuma secara simpelnya kayak gitulah. Jadi di di Oh, inflasi, Ustaz, inflasi. oh ya inflasi di uang ada inflasi kalau di ini ya kayak Ah, itulah. di emas nggak ada inflasi. Nah, makanya kalau seperti itu kan harusnya kita bilang juga apa zakat juga nggak ada tadi itu karena uang ada inflasi. Masa udah ada inflasi zakat lagi? Itu panjang pembahasan nanti kan. Nah gitu. Ya, makanya mayoritas ulama mengatakan sebenarnya pendapat yang disampaikan ini tuh menyelisih mayoritas ulama. Bahkan di ulama kontemporer sekarang pun pendapat yang mengatakan uang tidak bisa dianalogikan dengan emas itu pendapat yang ditinggalkan. Nggak ada yang difatwakan oleh para ulama kontemporer sekarang gitu. MUI pun bahkan enggak gitu. MUI di ulama internasional sehingga ini seperti seolah apa ya? Jadi ulama-ulama sekarang semua bahkan itu sebenarnya Hanafiyah. Hanafiyah juga mengatakan uang tidak bisa dikiaskan dengan emas sebenarnya gitu. Cuman ulama Hanafiyah sekarang juga mengatakan bahwasanya uang tetap dihitung walaupun secara madhab mereka enggak. Kenapa? Karena kalau seandainya kita katakan uang itu tidak bisa dianalogikan dengan emas, hilang hukumnya. Nggak ada riba, nggak ada zakat, nggak ada ini akan hilang semua hukum-hukum fikih gitu loh. Jadi pendapat yang seperti ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama itu dan bahkan sekarang pun pendapat seperti ini tidak hidup gitu dan tidak dipakai. Maka aneh kalau Karena ada uang orang uang itu termasuk 5 makosid syariah itu ya Ustaz ya. ya Makanya makanya harus karena orang dulu kan pakai emas, orang sekarang enggak. Berarti kan hilang hukum banyak kan. Hukum-hukum ya, fikih hifdzul hilang. malinya itu nggak bisa terlaksana kalau Iya, makanya. hukum uang. Nah, sehingga kalau seandainya ada ustadz yang ngomong kayak gitu tuh sangat aneh sih. Maksudnya siapa Hmm. ulama kontemporer sekarang yang mendukung pendapatnya itu nggak ada gitu loh. Itu sangat makanya Hmm. tadi kita katakan apa Memang orang memang dia nggak ngasih referensi ininya juga Ustaz nggak ada waktu makanya tadi ngomong itu. berhubungan sama yang pertama orang ilmu itu ada cahayanya kita bilang. Bahwasanya kita bisa ini kok Hmm. nggak ada referensinya, kok nggak ada apa dalil kuatnya cuma logika-logika semata aja dan sebagainya. Siapa yang Tapi karena dia make dalil-dalil itu jadi saya agak agak goyang Ustaz ya, ini. makanya cuma syubhat kan. Itulah syubhat. Makanya Iya. kaidah kita kasih kawan-kawan ya, kaidah-kaidah itu. Kalau seandainya kita tahu sesuatu yang yakin, maka sesuatu yang meragukan ini di stop dulu. Jangan gara-gara yang ragu kita tinggalkan yang yakin gitu. Ada kita udah dapat ilmu sebelumnya yakin kita ada dalilnya, ada ini ya, ada fatwa-fatwa ulamanya kontemporer tuh ulama organisasi ulama dunia mengharamkan ini mengharamkan lah tiba-tiba datang ustadz kita nggak kenal siapa nih
muncul dia viral misalkan, halal kata dia misalkan. Loh kok kita tinggalkan yang ulama sebanyak ini dengan dalil yang kita yakini hanya gara-gara ustadz satu yang kita nggak tahu siapa, track recordnya nggak ada juga terus yang ngakui dia keilmuannya juga nggak ada itu misalkan. Kan aneh itu loh. Kayak kedokteran lah. Udah ada jurnalnya banyak dan sebagainya, ya penelitian, penelitian, penelitian. Datang orang tiba-tiba nggak melakukan jurnal, nggak ada penelitian, tiba-tiba dibilang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh kedokteran dunia misalkan. Kan nggak mungkin kita bilang kayaknya orang ini bener deh gitu. Nggak terlalu cepat dong kesimpulannya. Soalnya ini udah ini kan, secara logisnya kan kayak gitu. Gitu, wallahu a'lam. Ya. Masya Allah nih panjang kita diskusi seperti ini. Nih Mas Agung perlu 2 jam 3 jam kita untuk kajian ini Mas Agung sebenarnya. Wow, Ustaz. Jazakallah khairan Mas Wildan, Masya Allah. Semoga bisa Amin, Ustaz. bisa diskusi-diskusi banyak kita, Insya Allah. Amin, amin, Ustaz. Untuk Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Nah, Ustaz, wabarakatuh. berarti Satu pertanyaan cukup ya? cukup ya, Pak Ustaz? Nah, Ustaz. Alhamdulillah semoga ada faedahnya tadi ya itu bagus sekali contoh yang diberikan sehingga langsung praktek kita dengan masalah syubhat gitu. Ya Alhamdulillah semoga mencukupi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah telah kita selesaikan kajian kita terkait hadis Arba'in ke-6 ini. Semoga yang kita pelajari hari ini, prinsip ora dan kehati-hatian ini kita bisa menjadi dasar atau menjadi kompas bagi kita semua, baik dalam menjalani pekerjaan atau pendidikan di rumah sakit maupun di kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup majelis yang penuh berkah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya hari ini. Jazakumullah khairan.